Bab 30. Ilyas cemburu. Menangislah, Mas. Luapkan genangan air mata yang menumpuk di pelupuk matamu. Ucapku puitis, menambah syahdu pembicaraan di antara kami. Semoga pedih di hati Mas Ilyas jadi cambukan luar biasa, agar dia tidak gegabah dalam melangkah. Tak salah arah, kukuh mempertahankan tanggung jawab, bukan lalai dan seenaknya abai. Mas bodoh lah, Mas pantas menerima hukuman ini. Anak kandung sendiri begitu membenci ayahnya. Hiks. Aku geser duduk di kursi sampingnya, mengelus punggung. Beberapa pedagang kantin menyoroti Mas Ilyas akibat suara tangisnya. Anak kita lah, dia membenciku. Mas gak tahu lagi gimana caranya supaya Jawa mau maafin Mas. Berdoa, Mas. Kerasnya hati anak kita hanya bisa digedor melalui doa. Tapi aku juga akan bantu biar Zahwa tidak membencimu lagi. Makasih lah, meskipun aku sudah menyakiti, tapi kamu tetap baik sama Mas. Lepaskan, Mas. Mas Ilyas memelukku. Beberapa detik kemudian dia refleks melepaskannya. Mungkin saking senangnya mau aku bantu atau memang masih menyukaiku. Entahlah, tak peduli. Maaf lah, iya aku maafin. Tapi ya hilapnya jangan keterusan. Selingkuh alasannya hilap. Memeluk padahal udah pisah alasannya hilap lagi. Iyalah, maaf. Aku juga gak mau semua ini terjadi. Mas lalai dalam ibadah dan menjaga keimanan. Sehingga dengan mudah dijermuskan setan. Sampai Zahwa sama sekali gak bisa maafin Mas. Bagaimanapun Zahwa tak boleh membenci ayah kandungnya. Aku tak mengingkiri perbuatan Mas Ilyas memang salah, lebih buruk dari kotoran hewan sekalipun. Namun, jika Zahwa membalas perlakuan ayahnya, maka dia sama buruknya. Kejahatan tidak selamanya harus dibalas dengan hal serupa. Apalagi yang berbuat keburukan adalah orang tua sendiri. Kasih sayang orang tua tak akan lekang oleh masa, tak lapuk oleh tetesan air hujan, tak akan padam meski diguyur air lautan di muka bumi. Tugas anak hanya berbakti, boleh menolak perintah orang tua jika mengarahkan pada kemungkaran. Hati harus tetap hormat, cukup doa yang menjadi obat pelipur lara. Dari segala derita yang dirasa, berharap semesta mengembalikan kebahagiaan yang hilang dari sebuah keluarga. Apa benar yang dikatakan Fauzi, kalau Mas kena guna-guna nenek gayung? Iya El, Mas juga kaget saat tahu Nadia berbuat senekat itu. Gitu toh. Wajar sih orang Mas aja kalau disuruh sholat susah. Ya setan gampang merasuki. Kejahatan itu datang karena ada kesempatan. Makanya jangan kegatelan, kena mantra-mantra nenek gayung deh. Secara belak-belakan aku berkomentar, biar Mas Ilyas sadar ilmu hitam akan sulit menempel di tubuh kita ketika manusia itu sering melaksanakan ibadah dan memohon perlindungan pada Allah. Iyalah, Mas akan berusaha memperbaiki semuanya, termasuk tetap berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Nadia. Tapi tetap memberikan kasih sayang yang utuh pada Zahwa. Dadaku sedikit nyeri, tertusuk jarum tepat di hati. Rasa sakit yang tak beralasan ini aku tampik dengan kasar. Tak mungkin aku cemburu. Keputusan Mas Ilyas memang sudah tepat. Dia harus bertanggung jawab pada Nadia, tak boleh menceraikannya seenak hati. Meskipun hal tersebut bertanda bahwa kasih sayang untuk Zahwa pasti tak utuh lagi. Aku paham karakter Nadia. Namun soal masa depan biarlah Allah yang maha mengatur. Sekarang aku akan fokus pada permasalahan Zahwa. Oh gitu Mas, ya sudah aku mau ke ruangan Zahwa lagi. Mas gak usah lebay segala nangis-nangis Bombay. Nanti kita usahakan biar Zahwa gak benci ayahnya lagi. Makasih lah. Aku beranjak ke ruangan Zahwa. Rasanya malas berlama-lama dengan Mas Ilyas. Di ruangan Zahwa, Fauzi sedang melantunkan ayat suci, sementara anakku sudah terlelap. Aku terenyuh melihat perlakuan Fauzi pada Zahwa. Dia tulus menyayangi dengan kasih sayang yang mengarahkan pada kebaikan.
Hampir beberapa hari Zahwa harus dirawat. Aku menjaganya dengan telaten. Waktu kebersamaan kami yang sebentar ini aku gunakan untuk bercengkrama dan saling mengekspresikan kasih sayang. Mas Ilyas tak berani masuk, dia hanya menunggu di luar, khawatir psikologis Zahwa makin tertekan. Meskipun Zahwa sudah mampu mengontrol emosinya, dia sudah bisa tertawa riang bersama Fauzi, wajah suram anakku perlahan memudar. Nampaknya kehadiran Fauzi menularkan aura positif. Setelah Zahwa sembuh, dia harus kembali ke sel tahanan. Kami harus berpisah lagi, nyeri di ulu hati makin melebar. Berusaha tetap tegar supaya Zahwa ikut kuat menghadapi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Arya, seru Laras. Aku yang sedang di dapur beralih ke ruang tamu. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan pada Arya. Dia yang mengurus kasus Zahwa menyewakan pengacara hebat untuk anakku. Aku tak kuasa menolak keinginannya membantu keluarga ini karena memang membutuh bantuannya. Laras yang paling mendukung, dia yakin Arya tulus membantu. Tujuan awal dia menyamar hanya demi menangkap gerombolan pengedar narkoba. Zahwa sebatas jembatan, Arya sampai berjanji akan mengusahakan supaya hukuman Zahwa tidak terlalu berat. Mas detektif ganteng, mau minum apa? Kopi, es teh manis, jus jambu, jus mangga, apa mau jus daun kelor? Hehehe, tanya Laras dibumbui kegenitan. Semenjak tahu Arya seorang detektif, Laras semakin mengaguminya, bertekad meluluhkan hati Arya, ingin menjadi pendamping hidupnya. Ngeri juga harapan Laras, terlalu berharap pada Arya. Pria seperti dia sudah jelas tidak terlalu memikirkan soal menikah. Waktunya disita untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan. Kopi aja, Ras, gulanya dikit ya. Siap Mas ganteng, kadar gulanya aku kasih 10%, sisa 10% aku tambahin bubuk cinta, biar Mas detektif hatinya berbunga-bunga. Hahaha, bisa saja. Sana cepat buatin kopi, siang bolong gini sempat-sempatnya merayu anak orang. Ih, sirik bilang bos. Ampun deh, punya adik kayak belatung nangka, ugut-ugut tak kepanasan kayak gitu. Laras menjulurkan lidah tanda bodoh amat. Dia memang sulit diberi nasihat. Maklum sedang terkena virus bucin akut. Sejak lahir sampai lulus kuliah, baru kali ini dia tergila-gila pada pria. Di balik rasa kesalku atas sikap berlebihannya yang bertingkah bagai remaja, aku tetap senang ada sisi positif ketika adikku menyukai Arya. Itu tandanya Laras normal. Mas Arya, bagaimana penyelidikan terhadap kasus Zahwa? Kapan anak saya bebas, Mas? Sabar ya, Mbak Ella. Pengacara saya sedang mencari bukti untuk meringankan hukuman Zahwa. Mas beneran kan mau bantu anak saya? Jangan bohong kayak kemarin, ngakunya dosen ternyata detektif. Hehehe, soal itu saya minta maaf, Mbak. Tuntunan pekerjaan karena layan penjahat yang licin seperti belut sawah, maka saya harus menggunakan taktik itu melawannya. Terus nasib anak saya gimana dong? Kenapa Mas Arya nggak bilang dari awal Zahwa pacaran sama pengedar? Kan kalau saya tahu biar saya nasihatin terus putus sama si Neon. Hehe, Leon Mbak. Bukan Neon. Apalah namanya, saya nggak peduli. Gedek sama si Neon, seenaknya pacaran sama anakku. Sabar Mbak Ella, insya Allah hukuman Zahwa akan ringan. Apalagi kalau Layan mau bersaksi kalau Zahwa tidak terlibat dalam pengedarkan narkoba dan dia hanya korban. Semoga aja gitu. Boleh nggak kalau saya ketemu si Neon? Biar dia nggak seret-seret anak saya nantinya. Boleh Mbak, tapi jangan hari ini. Oke, nanti saya atur jadwal. Oh iya, satu lagi. Jangan panggil saya Mbak. Sejak kapan saya nikah sama kakak kamu? Jadi panggil saja Ella. Oke Mbak. Maksudnya Ella. Bagus, biar saya nggak kelihatan tua. Sip, kamu juga manggil aku nama aja, nggak usah pakai mas segala. Haduh, dia ikut-ikutan. Kenapa kami jadi akrab? Padahal aku nggak niat cari perhatian atau so akrab dengannya. Hanya tertanggung jika dipanggil Mbak. Dari segi wajah kami memang tidak beda jauh. Mungkin karena aku memiliki muka yang baby face. Iya Arya, si detektif ugal-ugalan. Ucapku memanyunkan bibir ke kiri dan kanan. Bola mata berputar, ekspresi malas. Dia tergelak dengan gayaku saat berucap.
Kopi spesial tanpa telur datang, bikin kopi setahun lama amet. Ih, Mbak komen baik, kayak netizen. Tadi bubuk kopinya habis, jadi aku beli dulu di warung Liinah. Ya ampun, jauh banget. Warung deket rumah juga ada. Kopinya beda rasa. Lah, kan satu produk. Beda Mbak, pemilik warung dekat rumah orangnya julid. Nanti kopinya sepet, kayak muka tukang dagangnya. Kalau Liinah kan ramah. Ampun, cah kentir. Responku tepuk jidat. Sudah Mbak, gak usah nyinyir. Monggo diminum Mas Detektif Ganteng. Siap Mbak cantik. Sudut bibirku terangkat melihat kelakuan dua insan di depanku. Mereka sering melempar canda dan gombalan. Apa Arya juga menyukai adikku? Atau hanya tipu daya? Bisa saja Arya sedang merencanakan sesuatu. Aku tidak boleh terlalu percaya padanya. Ella, Mas Ilyas memanggilku dari pintu. Wajahnya masam, datang-datang bukan mengucap salam, malah menampakkan raut kesal. Didih, kayak jelangkung, datang tak diundang main nongol aja. Cibir Laras. Maaf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku dan Arya telat. Udah Ras, bukan dijawab malah cemberut. Sensi Mbak kalau lihat dia, ngapain sih segala kesini? Mas cuman mau ngobrol sama Ella, Ras. Mau bahas kasus Zahwa. Duduk Mas. Maafin Laras, dia suka sensi kalau PMS. Mas Ilyas duduk di samping Arya, berhadapan denganku dan Laras. Dia datang kemari ingin memberitahukan bahwa sudah menemukan pengacara hebat. Rekomendasi teman kerjanya di Jakarta. Namun aku sampaikan bahwa kasus Zahwa akan diurus Arya bersama pengacaranya. Maaf lah, lebih baik kita pakai pengacara yang aku rekomendasikan. Kemampuannya sudah pasti tidak diragukan lagi. Aku sebagai ayahnya sudah pasti membela Zahwa semaksimal mungkin tanpa niat buruk. Maksud Bang Ilyas, Mas Arya mau niat buruk gitu sama keluarga kami? Bukan gitu Ras, tapi kita memang harus waspada. Apalagi berdasarkan cerita yang aku dengar dari Ella. Arya ini salah satu anak buah polisi yang seenaknya menjebloskan anakku ke penjara. Maaf Pak Ilyas, saya sama sekali tidak seenaknya dalam menjalankan tugas. Penangkapan Zahwa dan pacarnya sesuai dengan prosedur. Kenapa anak Bapak ditangkap? Karena memang terbukti menggunakan narkoba saat dites urin. Saya paham, tapi Anda ini seorang detektif dan anak buah polisi. Tak bisa saya percaya mengurus kasus anak saya. Jangan-jangan nanti Anda sengaja memberatkan kasus putri saya. Suasana mulai panas. Mas Ilyas terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan pada Arya. Padahal aku yakin niat Arya baik. Maaf Pak, saya tidak akan memaksa, tapi Ella sudah menyetujui bantuan yang saya tawarkan. Ya sudah, saya sebagai mantan suami sekaligus ayahnya Zahwa dengan tegas menolak bantuan Anda. Sebaiknya Pak Ilyas dan Ella berdiskusi dulu. Jangan langsung memutuskan secara sepihak. Ya emang kenapa? Terserah dong, saya juga berhak memilih. Saya ayahnya Zahwa, keputusan saya mutlak dan paling kuat. Atau jangan-jangan Anda naksir sama ibu dari anak saya? Sengaja cari perhatian. Kasihan sekali bujangan tidak laku seperti Anda. Stop! Teriak Laras. Bang Ilyas apa-apaan sih? Malah ngajak Mas Arya ribut. Asal abang tahu ya, Mas Arya ngasih bantuan karena dia dekat sama aku. Gak mungkin karena suka sama Mbak Ella. Laras ngamuk. Tak terima pujaan hatinya dituduh menyukaiku. Dia pasti cemburu. Seisi ruangan menunjukkan raut terbakar api asmara. Hanya aku yang menampakkan wajah polos sambil kebingungan.